Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya membahas lagi, masih lanjutan bilangan. Karena tadi pagi itu bilangan yang kita bahas, yaitu bilangan yang terkait operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, dan pangkat. Nah, berikutnya yaitu bilangan yang terkait bulat, desimal, dan pecahan. Jadi, bilangan bulat itu seperti apa? Bilangan bulat itu seperti 5, 6. Nah, ini bilangan bulat ya, ini 5, 6. Nah, kalau bilangan pecahan seperti apa ini? Bilangan pecahan 2 per 3, 3 per 4, 4, 8 per 5. Ini bilangan pecahan. Nah, ternyata bilangan pecahan itu ada dua, yaitu bilangan pecahan yang utuh seperti ini, sama, maaf ini salah tulis, sama bilangan pecahan campuran. Nah, bilangan pecahan campuran itu seperti ini. Nah, ini ada bilangan utuhnya dan ada pecahannya. Nah, itu bilangan campuran. Pecahan campuran. Maaf. Terus berikutnya bilangan desimal. Bilangan desimal itu yang ada koma, ada titik. Nah, ini koma, jadi 0, 7, dan seterusnya. Terus yang perlu digarisbawahi lagi adalah operasi ya. Jadi operasi tadi sempat saya bahas bahwa kalau kita menemui suatu bilangan yang ternyata positif ketemu dengan min, maka menjadi min. Ini kunci ya. Kunci. Nah, terus kalau kita menemui bilangan yang negatif terus ketemu juga negatif, jadi negatif ketemu negatif pasti menjadi positif. Ini sudah kunci. Jadi dua operasi seperti ini harus selalu diingat. Nah, selanjutnya langsung kita selesaikan soal nomor 1. Ini nanti ada 15 juga soalnya. Soal yang pertama, 64 dibagi 144. Nah, cara menyederhanakan adalah selalu diingat, berarti bilangan FPB. Apa itu FPB? Faktor perserikatan terbesar. Ada lagi istilah KPK. Kalau KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kalau FPB berarti bilangan yang bisa membagi nih, baik 64 ataupun 144. Jadi bilangan berapapun yang bisa dipakai untuk membagi. Nah, ini contoh 64. Bilangan 64 itu kan yang bisa membagi yaitu 1, 2. 1 itu berarti nanti hasilnya ya 64. Terus 2 berarti di sini 32. Habis 2 terus 3. Bisa enggak 3? 3 enggak bisa. Ya. 64 bagi 3 enggak bisa. Terus 4. Namanya faktor persekutuan terbesar, berarti yang bisa membagi 64 ya. 64 bagi 4 16 ya. Terus 5 enggak bisa. 6 bisa enggak? 6 enggak bisa. 7 enggak bisa. 8 ya, dengan 8 itu sendiri. Nah, selesai. Berarti yang bisa membagi 64 yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Nah, kalau 144 berapa? 144. 1. Terus, maaf. 2. Nah, 2 berapa? 144 bagi 2. 72. Ya. Terus 3 bisa enggak? 3 sama dengan 8. Maaf. 3 46. 48 ya. 8 kali 3 24. Terus nyisa 2, 4 kali 3 12 tambah 2 48. Oke. Kemudian 4 bisa atau enggak? 4 enggak bisa. Kemudian 5 juga enggak bisa. 6 bisa ya, 6 berarti 24 ya. Jadi 4 kali 6 24, nyimpen 2. 6 kali 2 12 tambah 2 144. Kemudian 7 enggak bisa. 8
8 bisa atau enggak ya? 8. 14 dibagi 8 1, masih sisa 6. 64 bagi 8 16. Nah, seperti ini. Kemudian habis 8 9 enggak bisa, 10 enggak bisa. 12 ya. 12 kali 12 ya. Maka selesai. Berarti bilangan 144 pembaginya itu 1 2 3 6. Saya urut dari yang terkecil. 1 2 3 6 8 12 16 24 48 72. Berarti faktor perserikatan terbesarnya dicari yang sama. Oh, di sini ada 8. Di sini juga ada 8. Di sini ada 16. Di sini juga ada 16. Berarti dicari yang paling besar. Oh, berarti 16 FPB-nya. FPB-nya sama dengan 16. Nah, terus maka di sini hasilnya adalah tadi saya tulis ya. Hasilnya adalah 64 bagi 16 sama dengan 4, dan 14 bagi 16 sama dengan, sebentar saya lupa, 16 tadi hasilnya adalah 8 ya. Urut-urutannya tadi sebentar ini. Nah, kayak gini. Oke, kalau dikecilkan lagi bisa enggak? Ya, bisa. Berarti sama dengan 1/4. Oh, 1/2. Ya, benar atau enggak ya? Sebentar, saya pakai Excel. Saya kok ragu. Sini 64 dibagi 16, 144 bagi 16. Oh, maaf 9. Oh, ini salah ya. Harusnya 9. Ya. Ini 9. Ya. Saya hapus. Ya, 9 yang benar. 9. Oke. Kalau pakai Excel memudahkan. Jadi tadi saya salah ngitung. Berarti kalau ini 9, maka ini tidak perlu. Kan sudah nggak bisa dikecilkan. Nah, 4/9. Nih. Selanjutnya pecahan antara 5 dan 6. Yang ditanyakan pecahan ya. Berarti kalau di sini 5 dan 6 kan dia masih rentang ratusan, puluhan, maaf. Nah, kalau puluhan berarti kita buat 10. Jadi bilangan berapa yang nanti dibagi 10 hasilnya 5 ya. Bilangan berapa yang dibagi 10 hasilnya 5, berarti di sini 50 ya. Terus sama di sini yang namanya antara kan berarti di tengahnya ini, berarti ini 10 yang ditanyakan pecahan 10. Nah, di sini hasilnya kan 6, berarti bilangan berapa yang hasilnya bilangan berapa yang dibagi 10 hasilnya 6, berarti ini 60. Oke. Nah, selanjutnya
Ini antara berarti kan bisa 55, 51, 52, 5 ya. Jadi berarti antara 51 per 10, 52 per 10, terus 53, maaf, 53 per 10, 54 per 10, nah, sampai 59. Nah, itu berarti. Nah, misalkan ini jawabannya adalah pilihan ya, tinggal nyari nanti yang sama. Kalau misalkan diminta terkecil ya, berarti dicari yang terkecil. Nah, ini jawabannya. Ini memang jawabannya itu panjang ya. Nah, terus berikutnya pecahan antara 2 per 3 dan 3 per 4. Nah, kalau seperti ini berarti harus disamakan penyebut. Nah, disamakan penyebut. Jadi, kalau ada bilangan pecahan, ada istilah ini penyebut. Jadi ini 3 ini penyebut kalau di bawah letaknya. Terus yang di atas namanya pembilang. Jadi ini pembilang, ini penyebut 2 per 3. Terus di sini 3 per 4. Sama seperti ini ya, berarti disamakan dulu penyebutnya. Oh, berarti kalau 3 dan 4 dicari FPB atau KPK. Nah, jadi kalau ada pecahan itu harus ingat FPB-nya, harus ingat KPK-nya. Nah, berarti kalau seperti ini, oh dicari KPK-nya. Oh, kelipatan terkecilnya adalah 12. 12 ya. Nah, terus di sini 2 berarti bilangan berapa yang nanti kalau dilakukan, jadi ini kan 3, di sini 12, berarti ini kan dikalikan 4. Nah, berarti atas dikalikan sama, bawah juga harus dikalikan sama. Jadi kalau ini 3 dikalikan 4 kan hasilnya 12, berarti atas juga harus dikalikan 4, maka hasilnya 8. Paham ya? Nah, selanjutnya sama juga, kalau di sini ini kan 4 dikalikan berapa hasilnya 12. Oh, berarti dikalikan 3. Kalau bawah dikalikan 3, atas juga harus dikalikan 3, berarti di sini 9. Ya, 9. Nah, terus berapa? Nah, 8 per 9 berarti pecahan antara 8 per 9 ya bisa 8,5, 8,1 dan seterusnya. Jadi bisa dijawab 8,1, terus 8,2, terus 8,3. Nah, jangan lupa per 12. Ya, per 12. Nah, terus ini soal 2 dan 3. Kemudian soal nomor 4 sekarang. 48 dibagi 5. Cara mengubah ke bentuk pecahan yaitu kita harus mempunyai bilangan bulatnya. Bilangan bulatnya itu hasil pembagian dari 5 dan yang atas di sini adalah hasil sisanya. Jadi 48 dibagi 5. Nah, di sini Saman harus menuliskan yang bagian sini adalah bilangan yang bisa dibagi 5. Maaf gini loh. Bilangan yang hasil pembagian 48. Nah, hasil pembagian 48 bagi 5 berarti di sini bisa diisi 9. Nah, sisanya berapa? Sisa dari pembagian 5, 48 bagi 5 sisanya berapa? Berarti di sini sisanya 3 per 5. Nah, gini. Maka kalau ditulis 9 kali 5 itu hasilnya 45 ditambah atasnya sama dengan 48 per 5. Jadi ini kalau kita tulis hasilnya sama dengan 9 3 per 5 ya. Selanjutnya, nah ini kalau dirubah ke bentuk utuh berapa? Berarti ini caranya 6 dikalikan 12
Terus hasilnya ini ditambah yang bagian atasnya kan 5 berarti ini. Nah, 6 kali 12, misalkan bingung, caranya adalah 6 dikalikan 10. Nah, terus 2 dikalikan 6. Nah, ini hasilnya 60. Terus ini hasilnya 12. Nah, dijumlahkan berarti 72. Nah, 72 ditambah 5 berarti 70. Ini saya tulis saja 72 ditambah 5. Hasilnya 77. Berarti caranya nulis adalah saya menggunakan ini ya, karena saya mengikuti yang pernah diajarkan guru saya. Jadi kalau memang pembagian ya lebih baik ditulis shred seperti ini, jangan miring, karena tidak ada aturan matematikanya seperti itu ya. Ada aturan matematika, saya masih ingat itu pernah diingatkan jangan pakai miring. Kenapa? Karena itu bisa juga nanti malah orang yang memaknainya bingung juga. Nah gitu. Terus persen itu berarti 100 ya. Persen itu 100 berarti yang namanya bentuk persen dari 6/25 itu berarti sama saja yang bawah harus sama dengan 100. Nah persen itu berarti bilangan berapa yang nanti dikalikan 25 hasilnya 100, kan di situ 6/5 ya. 6/25 ya. Jadi ini dikalikan berapa yang ya, ini loh bilangan ini dikalikan berapa yang nanti hasilnya 100. Oh 4, berarti kalau bawah dikalikan 4, atas juga harus dikalikan 4. Berarti ini 24. Maka di sini hasilnya adalah 24/100, atau langsung ditulis 24%. Boleh seperti itu ya. 24% itu 24/100. Selanjutnya bentuk desimal dari ini kita rubah. Berapa bentuk desimalnya? Kalau desimal berarti yang koma. Kalau yang persen ya diminta persen. Kalau memang dibentuk diminta pecahan ya pecahan. Jadi istilahnya beda-beda. Oke. Yang pertama 66 ya. Di situ 66 2/3%. Nah, kalau masih dalam bentuk campuran, ini kan pecahan campuran, maka dirubah dulu ke bentuk pecahan utuh. Nah, bentuk pecahan utuh itu berarti ini dikalikan dulu. Oh, 66 dikalikan 3 berarti 60 dikalikan 3, terus 6 dikalikan 3. Berarti di sini 180. Terus yang ini 18. Nah, ini dijumlahkan. Maka hasilnya adalah 198. Nah, 198 di sini kan ada 2. Oh, berarti ditambah. Yang atas ditambah ya. Yang atas ditambah berarti hasilnya adalah 200. Nah, 200 kalau dirubah ke bentuk persen berarti ini kan sebenarnya 200/3. Terus dibagi lagi ya. Kan persen kan dibagi di sini. Seret. Nah, ini 100. Maka cara yang paling mudah merubahnya adalah ini dibalik. Yang awalnya pembagi menjadi pengali, berarti 200/3 dikali, nah ini dibalik. Namanya dibalik berarti yang awalnya ini kan sama aja ini dibagi 1 gitu ya. Nggak usah diteruskan, nggak masalah 1 itu. Maka hasilnya berarti 1/100. Nah, maaf ya tulisannya nggak karu-karuan. Nah, berarti hasilnya ini kan bisa dicoret. Nah, ini dicoret. Maka hasilnya adalah 2/3. Nah, 2/3 itu kalau dirubah ke bentuk desimal, berarti
berapa? Ya ini aja, dibagi, berarti 2 bagi 3. Oh, 2 bagi 3 itu kan nggak bisa, kan lebih besar yang penyebut, berarti ini kasih 0. Nah, kayak gini. Terus kalau ini kasih 0, atasnya dikasih 20. Oh, berarti 20 dibagi 3, hasilnya berapa? 6. Terus masih sisa berapa? Masih sisa 2, ya. Nah, kayak gini terus berarti 0,6 666 sampai berapa lah, maka dibulatkan 0,667. Berarti jawaban nomor 7 yang pertama sama dengan sama dengan 0,667. Kemudian soal yang kedua, nomor 7 tapi yang bagian kedua. Di situ angkanya sama, 33 sepertiga persen. Nah, kalau nanti yang diminta pecahan ya berarti hasilnya 2/3 ya. Yang ini yang pertama 66 2/3%. Tapi kalau diminta desimal ya desimalnya berarti 0,667. Nah, terus kalau yang 33/1/3% berarti berapa? Langkahnya sama ya. Langkahnya sama, berarti ini dikalikan dulu, berarti 33 dikalikan 3 berarti 30, kalikan 3 terus 3 kalikan 3 berarti ini hasilnya 90, terus 3 kali 3 hasilnya 9. Nah, ini dijumlahkan. Hasilnya adalah 99. Nah, 99 ini ditambahkan 1, yang atas tambah 1 ya. Kalau atas itu tambah 1 berarti 100, saya tulis di atas 100 per 3 dibagi 100. Nah, langkahnya sama seperti atas, dibalik. Jadi yang awalnya pembagi dikali, yang awalnya jadi ini kan jadi pembilang jadi penyebut, berarti sama dengan 100/3 dikalikan dikali sama saja ya, di titik itu sama, saya terbiasa titik gitu aja, dikali 1/100. Nah, ini kan sama, dicoret aja, berarti hasilnya 1/3. Nah, terus cara mengubah ke desimalnya gimana? Nah, 1 bagi 3 nggak bisa kan, berarti langsung aja 0. Kalau ini 0 berarti langsung koma, ini juga ditambahin 0. Berarti 10 bagi 3 berapa? 3. Nah, terus di sini nanti sisanya 3 kali 3 kan 9, masih sisa 1. Sampai nanti ya sama, berarti 0,33. Maka di sini yang kedua hasilnya 1/3% sama dengan 0,33. Nah, terus berikutnya ini 81/3%. Berapa ini, saya bersihkan dulu. Delapan 1/3%. Semoga paham ya. Jadi walaupun kita belajarnya online, semoga bisa membantu memahamkan kalian yang masih bingung bagaimana menyelesaikan bilangan pecahan atau desimal. Terus saya lanjut. 81/3%, langkahnya sama, berarti yang ini dikalikan terus yang atas ditambah, berarti 8 kali 3 itu 24 ditambah 1 berarti hasilnya adalah 25. 25/3 dibagi kan bisa ditulis seperti ini ya, dibagi kayak gini, dibagi 10
100 ya. Nah, kan dibagi itu bisa ditulis seperti ini atau seperti ini. Nah, terus berarti kalau disuruh balik berarti ya dibalik. Yang ini kan awalnya kan pembilang ini. Nah, dibalik. Ini yang awalnya pembagi dikali berarti 25 dibagi 3 dikali, saya kasih titik aja, 1/100. Nah, ini bisa dicoret 25 itu bisa membagi 100, hasilnya 4. Berarti hasilnya di sini 1/200. Oh maaf, 12. 1/12. Nah, caranya mengubah ke bentuk itu bagaimana? Ke bentuk desimalnya berarti ini ya. Ini 1/12 nggak bisa, berarti 0. Ini tambahin 0. Nah, terus kasih koma. Kalau sudah ngasih 0 berarti ini koma. Nah, terus ini masih belum bisa. 10/12 nggak bisa, berarti nih 100. Maka di sini ya sama 0. Kemudian 100/12 berapa? Sama dengan jadi berarti 8 ya. Kan 12, sebentar saya hitung di sini. 12 kali 8 96 ya, 96. Kalau nanti saya tambahkan 19 malah kelebihan, berarti ini 8 dikalikan 12 96 masih sisa 4. Nah, 4/12 tambahin 0 lagi, belum bisa, berarti ini nambah 0, terus tambah lagi 400. Oh maaf, bisa ya, ini berarti nggak usah. 40/12 tambah besar ukurannya. 40/12 hasilnya adalah 3. Nah, 3 kali 12 hasilnya 36. Masih sisa 4. Nanti sampai nanti ya sama, berarti ini 3. Maka di sini hasilnya 0,0833. Kita cross check sama di Excel-nya aja. 1 dibagi 12 ya sama 0,0833. Oke. Terus selanjutnya kita merubah ke bentuk desimal. Cara merubah ke bentuk desimal itu biasanya saya langsung dibagi aja, 23 dibagi 32. Atau kalau merasa kesulitan kan tetap harus menghitung ya. Biasanya triknya adalah yang bawah ini dikalikan dengan angka yang ini, yang langsung 0. Jadi contoh misalkan 32 berarti langsung, kalau 32 kan bisa 100 ya, 100. Nah, ini tulisannya kenapa kok jelek semua toh. 100. Terus kalau ini 125 berarti bisa 1000. Yang penting ini ya bisa. Jadi intinya 32 itu bisa menghasilkan angka bulat. Bulatnya itu antara pokoknya 100, 1000, terus berapa lagi ya, pokoknya yang belakangnya 0 gitu. Kalau misalkan 32 dijadikan 30 kan enggak bisa. Jadi kayak mencari ya sama, pokoknya kalau kita ketemu bilangan pecahan maka harus diingat KPK sama FPB. Jadi istilah FPB, KPK tadi sudah saya sebutkan di sini. Ini ya, saya tuliskan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kalau FPB faktor berarti pembagi ya, faktor persekutuan terbesar. Oke. Nah, maka harus mencari KPK-nya. Kalau penyebut itu harus mencari KPK. Ya, kalau penyebut harus mencari KPK. Kalau yang tadi menyederhanakan mencari FPB-nya. Ini saya hapus saja yang ini. Nah, oke. Nah, berarti mencari
Kalau misalkan 100 bisa enggak 32? Enggak bisa. Berarti misal 2 itu kan berarti pasti 5 ya, berarti coba 3, 2, kalau 2 itu agar bisa menghasilkan 0 belakangnya berarti kan dikalikan 5. Ini 10, nyimpen 1, berapa ini? 160. Nah, 160 kan nanti masih susah, 23 per 16. Nah, masih sulit. Jadi lebih baiknya itu dijadikan kayak gini, 100 atau 1000, terus sampai kelipatan belakang lagi itu intinya belakangnya 0 dan di sini 1 kan. Bilangan berapapun kalau dikalikan 1 dibagi 1 kan bilangan itu sendiri. Berarti 5 enggak bisa. Setelah 5 enggak bisa, berikutnya misal kalau 5 enggak bisa berarti agar menghasilkan 0 belakangnya 15, berarti berikutnya kan 15. 32 dikalikan 15 ya. 15 10 160 2 3, betul ya, 0 8. Nah, 480 masih belum bisa juga. Jadi memang yang diminta itu masih susah. Jadi intinya itu harus belakangnya 0. Contoh yang paling ini dulu aja, yang contoh kayak ini, 4 per 100 ini, 4 per 125. Nah, 4 per 125 dari sini, maka kalau 125 itu bisa nanti di sini 1000 ya. Jadi 125 5 dikali berapa yang hasilnya 0, berarti 8. Nah, ini 40 ya, nyimpen 4, terus di sini 16 tambah 4, nyimpen tambah 4 kan 20, nyimpen 2, 8, 1000. Nah, kayak gini loh. Nah, berarti ini 8. Kalau bawah dikalikan 8, maka atas juga harus dikalikan 8. Maka di sini hasilnya adalah 32. Nah, kalau dijadikan desimal berarti kalau pembagian kan berarti ini maju nolnya. Jadi ini kan nolnya 3, berarti belakangnya 0,03. Jadi yang kedua ini dulu. Saya masih mencari juga itu kelipatannya berapa. Berarti ini 0,0032 ya. Kan maaf kebanyakan nolnya. Jadi kan ini kan 1000 ya, 1000 kan nolnya 3, berarti belakang koma ada 3, 032. Nah, ini masih 32 itu berarti 10.000. Mungkin loh ya. 10.000. Sebentar, saya cari Excel-nya. Karena memang matematika itu juga butuh menghitung. Jadi akhirnya kalau saya nggak ingat perkalian banyak ya, butuh bantuan juga. Nah, ini agar dapat 1000 bagi 32, nggak bisa, masih koma, nggak bisa. Kalau koma nggak bisa, berarti 10.000 bagi 32. Nah, masih koma juga, berarti ini masih kurang tepat, berarti 100.000. 100.000, betul ya, 100.000 bagi 32. Nah, ini berarti 3125. Terus kalau bawah dikalikan 3125 berarti atas harus dikalikan sama, berarti ini dikalikan 23. Nah, maka kalau kita tulis berapa ini? Kan ini komanya 1 2 3 4 5 5. Ini sama O, berarti hasilnya adalah 0,71875 ya. Dari mana? Jadi 32 agar menghasilkan
100.000 berarti dikalikan 3.125. Kalau bawah dikalikan 3.125 berarti atas juga harus dikalikan 3.125. Nah, hasilnya adalah 71.875. Berarti kalau dibuat desimal berarti ini kan belakang koma. 100.000 kan komanya ada 5, berarti ini ya 5, 71875. Oke. Terus berikutnya adalah 3/8. 3/8. Kita coba 100 bisa enggak dibagi 8? Kita coba di sini. 100 bagi 8. Koma juga berarti 1000. 1000 benar ya, tulisannya 1000 bagi 8. Maka hasilnya 125. Nah, kalau bawah dikalikan 125 berarti atas juga harus dikalikan 125. 125 dikalikan 3. Nah, ini berarti kan ini tadi 1000 ya, berarti nolnya 3. Nah, 3 berarti hasilnya adalah 0,375. Oke. Terus kalau yang ini dijadikan pecahan, ini nolnya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti yang bawah langsung ya, kalau 4 ya nolnya 4. Dijadikan pecahan berarti 1, 2, 3, 4. Nah, terus yang atas 25. Oke, lebih mudah memang mengubah dari desimal ke bentuk pecahan. Ya, sama saja sih sebenarnya. Oke, masih soalnya ada 6 lagi. Masih 6. Nggak apa-apa, kita selesaikan satu persatu. Selanjutnya nomor 10. Nah, ini diurutkan. Biasanya kalau disuruh mengurutkan kayak gini, berarti kita cari juga. Kalau seperti ini KPK ya. KPK-nya. Berarti KPK-nya. Di situ ada 9, terus ada 1, di sini ada koma ya, maaf. Ini 15. Terus ini 8. Ini 14. Ini 15 ya. Berarti KPK-nya berapa? Ya, jelas 45 ya. Kenapa? Karena 15 nanti bisa dikalikan 3 hasilnya 45. 9 kali 5 hasilnya 45. Seperti itu. Lipatatannya 45. Jadi caranya mengurutkan itu disamakan dulu penyebutnya ya. 45. Oke. 45 dibagi 15 3. Kalau bawah dikalikan 3, atas kalikan 3. Berarti hasilnya berapa? Ya, tinggal itu aja. Kalau merasa kesulitan 10 kalikan 3, 4 kalikan 3. Ini hasilnya 30. Ini hasilnya 12. Ini terus ditambah berarti sama dengan 42. Berikutnya ini 1. Ya, ditulis ini kan sama aja ya. Jadi 1 ditulis enggak apa-apa. Terus enggak ditulis juga enggak apa-apa. Jadi ini sama saja 45/45. Berikutnya 45 dibagi 9 hasilnya 5. Berarti kalau bawah dikalikan 5, atas harus dikalikan 5 juga. Berarti 5 kali 8 40. Maka urutan yang paling kecil adalah yang nomor ini ya. Saya enter. Berarti saya tulis di sini. Saya pakai yang equation biar nanti diedit itu enggak jadi gambar ya. Saya tulis urutannya, maka urutannya adalah 8/9 dulu, dari kecil kan. Terus 14/15. 14/15, berikutnya baru 1. Itu urutan yang dari kecil ke besar. Selanjutnya 2/3 ini ya. Saya tulis di sini 2/3, kemudian koma 5/7, 5/6. Oke. Nah, kira-kira ini kelipatannya berapa? Berarti kita
kita cari 3 dikalikan berapa nanti yang juga bisa dibagi 7, dibagi 6 ya. Jadi harus mencari KPK seperti ini. Berarti 3 kan kelipatannya itu berapa aja? Ya kalau kita tulis ya panjang ya. Panjang, kita ingat-ingat aja. Jadi kalau 21 nanti yang 6 enggak bisa. Ya, kalau yang 6 enggak bisa. Terus kalau 54 insya Allah bisa. 54 kita coba ya. 54. Jadi 54 bagi 3 sama dengan 18. Ya, kita cek di sini. 54 bagi 3. Nah, 18. Jadi KPK-nya adalah 54. Nah, kalau kita samakan penyebutnya berarti di sini 54, 54, 54. Masya Allah. Tulisannya bagus sekali. Oke. 54 dibagi 3 hasilnya 18. Berarti kalau bawah dikalikan 18, atas juga harus dikalikan 18. Berarti 36. Terus 54 bagi 7 berapa? Sebentar, saya kok lupa ya. 54 bagi 7. Maaf. Maaf, enggak bisa ya. 54 berarti sebentar. 54 enggak bisa. 63 bisa bagi 79. 63 bagi 6 koma juga. Sebentar. Salah. Saya salah. 54. Bukan 54. Maaf. Bukan 54. Bukan 54. Jadi harus mencari KPK-nya dulu. Kan 3, 7. Kalau tidak ketemu berarti langsung dikalikan semua. 3 dikalikan 7 dikalikan 6. 126 KPK-nya berarti. Nah, baru kita cek 126 dibagi 3, 42. 126 dibagi 7. 126 dibagi 6. 21. Kita taruh di sini dulu. Jadi ini tadi KPK-nya adalah 126. Kalau memang susah enggak menemukan ya berarti dikalikan semua ya caranya. 126. Nah, di sini 126 dikalikan 3 42 berarti atas harus dikalikan 42 juga berarti 42 8 4. Kemudian 126 bagi 7 hasilnya 18. Berarti kalau bawah dikalikan 18, ini juga harus dikalikan 18. 5 kali 18. Kita coba. 5 berarti 10 kali 5. 18 kan berarti 8 kali 5. Ini sama dengan 50. Yang ini 40 berarti hasilnya 90. Terus tadi 126 bagi 6 21. Kalau bawah dikalikan 21, atas dikalikan 21 berarti 20 kali 5 1 kali 5. Berarti di sini ini 100 ya. Terus 5. Nah, berarti 105 kan dijumlahkan hasilnya. Kemudian diurutkan berarti yang paling besar ini 5/6, 5/7, 2/3. Oke, itu hasil jawabannya. Berarti kalau kita tulis
Hasilnya adalah diurutkan dari yang terbesar ya, berarti 5/6, 2/3. Terus berikutnya, oh maaf kok, 2/3 terakhir. Nah ini 5/7 yang ini. 5, oh belum muncul. 5/7, oke, selesai nomor 10. Mungkin itu ya terlalu banyak ya, soalnya nggak apa-apa, diselesaikan sampai 15. Jadi setiap bab itu di bukunya tadi, buku Cucun Cunayah, itu hampir ada 4 halaman. Jadi satu bab ada 4 halaman, satu bab ada 6. Nah, ini saya comoti yang pasti sering keluar pada saat kita mau ikut tes, baik itu tes CPNS, baik itu tes TPA akademik. Nah, terus berikutnya nih cari hasil 8/15 dikurangi 4/5 dikurangi 2/3. Nah, kalau seperti ini sama dilakukan pencarian penyebutnya, disamakan dulu penyebutnya. Berarti mencari KPK kalau sudah tahu, oh ini ada 15. Terus di situ ada 5, berarti ya sama disamakan penyebutnya. 15. Terus di sini juga 15 juga. Nah, ini 5, 3 berarti 15 masih tetap. Nah, 8. Terus 15 di sini 4 berarti dikalikan 3. 3 atas bawah dikalikan 3, atas dikalikan 3 berarti ini 12. Kemudian 15, ini 3 berarti bawah dikalikan 5, atas dikalikan 5 berarti 10. Nah, ini kalau dikurangi berarti kan kayak tadi ya. Nah, kayak gini. Berarti 8 geser sebanyak 12 berarti sama dengan min 4. Min 4 dikurangi 10 berarti min 4 geser ke sini, ke kiri ya. Jadi kalau min tuh gesernya ke kiri, min gesernya ke kiri berarti sama dengan min 14/15 hasilnya ya. Nih jawabannya sama dengan, kalau pecahan itu memang agak ribet ya karena pakai equation. Hasilnya adalah min 14/15 jawabannya. Terus ini disuruh menyederhanakan hasil operasinya. Jadi kan ini penyebutnya nggak sama, disamakan lagi juga, berarti per 8 plus per 8, jangan lupa ini nanti ada kurungnya min, ini min 5 ya. Itu hasil foto bukunya, makanya agak nggak jelas. Nah, itu 1/4 disamakan penyebutnya 8, berarti kalau bawah dikalikan 2, atas kalikan 2 juga. Kok tahu 2 ya? 4 kali berapa kalau gitu sama dengan 8? Nah, berarti kan dikalikan 2. Terus kalau bawah dikalikan 2, atas juga harus dikalikan 2, berarti 1 kali 2, 2. Terus ini sama tetap. Nah, 3 tambah min 5. Nah, min berarti kan sama kayak gini tadi. 3 mundur 5 kali, berarti hasilnya adalah min 2. Terus ini min 2. Nah, min 2 berarti sama dengan min 4 per hasilnya. Kalau disuruh menyederhanakan, sebentar, hasil awalnya adalah min 4/8. Berarti kalau disuruh menyederhanakan berarti 4 dibagi berapa yang nanti juga bisa membagi 8 ya. 4 bagi 4 1. Oh, maaf saya buat pecahan ya. Dengan min 1/2 hasilnya. Tuh. Terus yang nomor 13. Ini disuruh menghitung hasilnya. Kalau operasi penjumlahan pengurangan berarti disamakan lagi penyebutnya ya. Jadi disamakan penyebutnya. Kalau disamakan penyebutnya kan itu 3, 4/5.
maka 3 ini dikalikan berarti 15 ya, terus yang atas ditambah berarti 19 per 5. Terus berikutnya itu 35 6 22 berarti 6 22 per 35. Nah, kalau saya tulis berarti 30 dikalikan 6 hasilnya 180, terus 5 dikalikan 6 sama dengan 30, maka hasilnya ini 210 ya, dijumlahkan. Nah, 210 ini ditambah 22 berarti sama dengan 232 ya, 232 per 35. Semoga jelas ya tulisannya. Nah, terus yang berikutnya 23 per 7. 23 per 7. Ini 2 ya. Seret. 23 per 7 berarti ini dikalikan sama dengan 14. 14 tambah 3 berarti 17 per 7. Nah, baru kita selesaikan operasinya. Karena di sini kan nggak sama nih penyebutnya, berarti ini harus disamakan penyebutnya. Ini dikalikan berapa agar bisa 35? Nah, dikalikan 5. Berarti atas sama juga dikalikan 5. Maka hasilnya adalah berapa ini? 10 dikalikan 5 terus 7 kalikan 5. Ini hasilnya 35 terus yang atas hasilnya 50 ya, 50 ya. Terus maka di sini ditulis 85 per 35. Oke. Nah, yang atas biar sama penyebutnya berarti ini kan harus dikalikan berapa agar hasilnya 35. Oh, ini dikalikan 7. Oh, ini kalikan 7. Berarti ini sama dengan 35 atas berarti berapa? 10 kalikan 7 70. Penulisannya 70. Kemudian 9 kali 7 sama dengan 63. Berarti hasilnya ini 133 ya. 133. Nah, terus kita tinggal melakukan operasinya. Operasinya di sini penjumlahan dulu. Berarti ini dijumlah 133 tambah 133 ditambah 232 ya, ditambah ya. Berarti hasilnya 5 6 3 ini tambah. Kalau melakukan operasi penjumlahan dengan model seperti ini harus dihitung dari yang belakang dulu terus ke depan ya. Nah, terus dikurangi 85, berarti ini dikurangi 85. Maka hasilnya adalah 260. Maka hasilnya adalah 200, maaf, dibuat pecahan kan ya, 260 per 35. Jika ingin merubahnya ya boleh. Ini cara yang panjang ya, cara yang panjang. Kalau cara yang cepat gimana? Cara yang cepat ini kan kalau mau dibuat campuran juga bisa. Kan syarat bisa dibuat campuran itu jika penyebutnya lebih kecil dari pembilang. Nah, cara yang paling cepat gimana? Ini ya cara yang paling cepat. Saya tulis di sini langsung. Nah, ini kan 3. Jadi diselesaikan dulu yang basisnya. Ini basis ya, saya anggap basis 3 6 2. Berarti diselesaikan dulu. Berarti 3 tambah 6 hasilnya 9 dikurangi 2 berarti hasilnya 7. Nah, baru penyebutnya ini. Pasti nanti hasilnya sama seperti ini. Nah, penyebutnya ini baru dicari
persamaannya. Jadi penyebutnya situ 5, terus 35, terus 7. Nah, ini 4, ini 2, terus ini 3. Berarti kalau ini disamakan penyebutnya dulu dengan 35, berarti ini jadi 35, maka berapa? Ini kan dikalikan 7 hasilnya 35, berarti atas juga harus dikalikan 7, berarti 28 ya. Terus ini garis sama juga 35, berarti dikalikan 5, maka atas juga dikalikan 5, hasilnya 15. Nah, ini dijumlah, terus ini dikurangi, berarti ini kan hasilnya 50 ya. Nah, 50 dikurangi 15, 50 dikurangi 15, saya kok bingung, sama dengan 35 ya. 50 dikurangi 15 ya, sama dengan 35 bagi 35 sama dengan 1, maka di sini hasilnya adalah 8 ya. Paham maksudnya ya? Hasilnya adalah 8. Sama enggak, kita coba 260 dibagi 35. Oh, 7. Sebentar, kok enggak sama ya? Ya, ini 22, bener kan? 22. Atau 7, langsung aja ditulis. Atau jangan seperti ini aja. Apa, seperti ini. Saya kok kurang yakin. Oke, terus berikutnya, yang berikutnya ini. Ini dijadikan pecahan utuh dulu, berarti 3/5 kalau dikalikan ini dijadikan pecahan utuh, berarti ini titik kali ya, kan 2, 3/7. Nah, ini dijadikan pecahan utuh dulu, maka hasilnya ini dikalikan ditambah 3, berarti 14 tambah 3, 17/7. Terus ini 3/5. Nah, ini kali ya, titik itu kali. Berarti caranya ngali adalah ini, langsung 3 kali 17 dikali 5 kali 7 dikali. Nah, hasilnya adalah ini 10 kali 3. Nah, ini 10 ya. 10 kali 3 30, terus 7 kali 3 21. Hasilnya berarti 51/35 ya. 51/35. Sama dengan 51/35. Kalau mau dijadikan pecahan campuran silakan, berarti 51 bagi 35. Hasilnya adalah 1. Terus sisanya berapa? Sisanya kita tulis. Sisanya kan masih 16, berarti 16. Nih, 35. Oke. Terus soal yang terakhir. Nih ya. Ini berarti sama-sama dibuat pecahan utuh dulu. Pecahan utuh berarti 8 2/5 dibagi 4 2/3. Ini 2 ya. 2. Berarti ini dikalikan dulu, 40 ditambah 2, 42/5.
Ini 2. Sret. Terus ini dijadikan pecahan utuh juga, berarti 4 kali 3 sama dengan 12 tambah 2. 14 per 3. Nah, ini dibagi, berarti kalau mau menghasilkan itu caranya yang paling mudah adalah ini dibalik. Yang awalnya pembagi jadi pengali, yang awalnya pembilang jadi penyebut. Berarti 42 per 5 dikali 3 per 14. Ya. Terus hasilnya berapa? Kalau ini bisa dibagi ya nggak apa-apa, ini bagi 2. Hasilnya 7. Walah, nulis 7. 7. 42 bagi 2 sama dengan 21. Ya. Berarti hasilnya adalah 21 kali 3, 63 per 35. Alhamdulillah, akhirnya selesai. Semoga bisa membantu kalian ya. Jadi yang mau belajar matematika dan butuh bantuan penjelasan, silahkan menghubungi saya. Mau request belajar bareng, monggo. Berarti ini hasilnya 63 per 35. Jika saya ada salah menghitung, mohon dikoreksi karena mungkin saya ada kesalahan ya. Ya, maklumlah manusia. Oke, terima kasih. Mohon di like, di share, dan di subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.